bolak-balik ternyata ini adalah fata morgana, nggak ada air, maka Hajar pun ambil ikhtiar untuk kembali ke arah anaknya. Waktu itu Ismail AS ditaruh di tanah, jadi tinggalkan di sebuah tempat yang disusun batu-batu dari padang pasir di sekitarnya untuk menaungin minimal dari panas. Yang terjadi waktu dia kembali alaihissalatu wassalam, dia melihat di sebelah kakinya Ismail alaihissalam ada mata air. Ada 3 riwayat yang menjelaskan masalah itu, yang 2-nya masih didoifkan para ulama, yang 1 disahihkan. Yang pertama dikatakan air itu keluar dari sentakan kakinya Ismail pada saat menangis, dan ini dilemahkan. Ada riwayat kedua mengatakan keluar dari telapak kakinya untahnya Ibrahim alaihissalam, ini juga dilemahkan. Yang ketiga adalah ini yang disahihkan, Jibril alaihissalam datang dan mengepakkan dengan sayapnya, lalu keluarlah mata air tersebut. Waktu datang Hajar lihat, bayangkan teman-teman kalau kita sa'i sekarang saja dengan kondisi pakai AC, lalu kita sa'i masih haus tuh. Hah? Benar gak? Senyap betul ini. Hah? Ini senyap sudah mau berhenti atau masih mau dengar? Ini sudah 2 jam lebih kita ngomong ini. Masya Allah. Taib. Ala kulli hal, teman-teman sekalian, sekarang saja kalau sa'i, apalagi kalau musim panas, kita butuh air zam-zam, dan diletakkan oleh kerajaan Saudi, Masya Allah, jazakumullah khair, dengan air zam-zam banyak. Bayangkan zaman dulu Hajar alaihissalam, plong terbuka, tidak ada atap, lari-lari nyari air dari 7 kilo nih, sekilo itu ke 7 kilo, lari, kembali, begitu lihat mata air, kira-kira apa yang terjadi? Hajar alaihissalam buru-buru mendatangi air tersebut, karena dia tahu dia cuma 2 sama anaknya. Lalu dia membuat bendungan dari tanah padang pasir sama tangannya, alaihissalatu wassalam, dibuat bendungan sambil dia mengucapkan bahasanya orang Babilonia, bahasanya orang Mesir, bahasa asli Kipti. Dia mengatakan zam zam. Apa artinya itu? Berkumpullah, berkumpullah. Gitu kan? Kata ulama, karena ucapan kalimatnya saja ini Hajar alaihissalam, ini pelajaran kedua, amal jariah yang besar. Semenjak kalimat zam-zam keluar dari mulut setiap orang, Hajar panen pahalanya. Kemudian Ismail alaihissalam diberikanlah minum oleh Hajar alaihissalam. Kemudian setelah minum, teman-teman sekalian, pada waktu itu juga, ini di pagi hari, pada waktu itu juga terjadilah sebuah kejadian kecil. Kejadian kecil ini, teman-teman sekalian, adalah pecahnya bendungan Ma'rib. Sekarang Mekah kita tinggalin dulu, perjalanan Ibrahim alaihissalam kita tinggalin dulu. Kita sekarang lihat sebuah kejadian yang berhubungan dengan itu. Kejadiannya adalah di Yaman, di negeri Yaman, dulu itu ada kehidupan yang subur sekali. Mereka punya bendungan namanya Saddul Ma'rib. Terkenal sekali Saddul Ma'rib. Maka mereka dulu saking suburnya ada bendungan yang Allah kasih mereka ilmu untuk itu. Di sisi kanan dan kirinya itu penuh dengan segala jenis tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, dan segala jenis buah-buahan. Sampai mereka tuh termasuk negara yang orang kalau mau coba segala macam buah-buahan atau sayur pasti ke Yaman zaman itu, di zaman Ibrahim alaihissalam. Berjalan waktu mereka kufur kepada Allah, tidak bersyukur, maka Allah hancurkan bendungan mereka. Saddul Ma'ribnya hancur. Pada saat Saddul Ma'rib hancur, teman-teman sekalian, yang terjadi adalah semua kebun-kebun mereka yang buah-buahan dan sayuran berubah, diubah oleh Allah menjadi pohon-pohon sidir, pohon-pohon sidir ya, bidara yang tidak ada buahnya dan durinya banyak, serta pohon-pohon cemara. Jadi nggak berfungsi lagi. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka keluar, suku-suku Arab pertama kali keluar waktu itu dari negeri Yaman. Belum pernah keluar. Tidak ada suku Arab di dunia dulu kecuali di situ. Pada saat itu, teman-teman sekalian, keluarlah suku Jurhum dari Yaman, dari bawah selatan Jazirah Arab menuju ke Syam. Mereka lewat di lembah Mekah. Mereka tahu ini lembah padang pasir, nggak ada kehidupan. Tapi mereka kaget, mereka lihat dengan hikmah Allah. Ini pada hari yang sama ya, pada pagi itu. Jadi suku Jurhum sudah keluar dari beberapa hari yang lalu nih ceritanya. Tapi mereka pada saat hari tibanya Hajar alaihissalam dengan Ismail alaihissalam di lembah Mekah, hari itu juga dengan hikmah Allah, mereka lewat di situ. Dan mereka lihat di lembah itu kok ada burung yang berputar. Biasanya di padang pasir itu kita tahunya ada kehidupan, ada air, kalau ada burung yang berputar-putar, gitu kan? Itu menandakan di bawahnya ada air. Mereka bilang, pimpinan sukunya bilang, kayaknya kita nggak pernah tahu di sini ada air nih.
Tapi perilaku burung ini aneh, menandakan ada air. Coba pergi lihat, datanglah akhirnya beberapa orang suku ini datang ke sana, mereka temukan Hajar dan Ismail alaihissalam. Hajar lagi duduk dekat mata air yang terus keluar gitu kan, sementara Ismail di sebelahnya. Yang terkenal dari suku Jurhum dan suku-suku Yaman ini teman-teman, adab dan tata kerama. Mereka tidak datang menyerang, mereka tidak ambil, mereka tahu mata air sumber kehidupan. Ada air hidup semua. Kata Allah dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kami jadikan dari air semuanya hidup, gitu ya. Kalau ada air semua hidup. Kita bisa hidup tanpa makan, tapi kita nggak bisa hidup tanpa air. Nggak mungkin. Air ini harus ada. Lalu mereka pun berkata kepada Hajar, datang pimpinannya, wahai ibu, bisa nggak kami ini suku keluar dari Yaman, kehabisan air, nggak ada. Bendungan kami hancur segala. Kami mau ke negeri Syam, tapi kami temukan di sini ada mata air. Bisa nggak anda izinkan kami hidup bersama anda di sini, dan kami bersedia membayar upeti. Artinya hasil peternakan kami akan berikan kepada anda, susunya, dagingnya, hasil apa saja perkebunan kami nanti kami akan kasih. Yang penting anda izinkan hidup dekat mata air ini. Hikmah ilahi. Maka tiba-tiba Hajar alaihissalam pada saat itu mengatakan, baiklah silahkan tinggal dengan saya, gitu kan? Maka tiba-tiba pada hari itu, sebelum terbenam matahari, kata ahli sejarah, terbentuk komunitas masyarakat Mekah. Padahal tadi lembah, nggak ada orang. Pada hari itu mulailah mereka bangun rumah, mulailah mereka bercocok tanam, mulailah peternakannya dikembangbiakkan, jadilah sebuah kota. Mulai dibangun, gitu kan? Maka terbentuklah awal mula pada saat itu kota Mekah. Dan ini kata para ulama, hikmah ilahi, Allah Subhanahu wa taala memang menginginkan itu terjadi, dan juga tentu saja ya, ini juga Allah Subhanahu wa taala ingin menyelamatkan Hajar alaihissalam yang memang sudah diatur oleh Allah untuk itu, dan nanti akan ada kisah Ismail dari masa kecilnya sampai menikah dengan suku Jurhum dan seterusnya ke depannya akan kita sampaikan insyaallah nanti malam. Maka yang di sini kita lihat bagaimana ya terbentuk komunitas pertama di Mekah itu. Terbentuk komunitas pertama di Mekah.